Bab 2. Mengapa demokrasi di Amerika tak mati? Pernah terbayang nggak sih kalau Charles Lindbergh, pilot terkenal yang terbang sendirian melintasi Atlantik pada tahun 1927 jadi Presiden Amerika Serikat? Philip Roth, seorang penulis novel Amerika, membayangkan skenario itu dalam bukunya The Plots Against America. Di dalam novel itu, Lindbergh yang simpatisan Nazi dan penganut isolasionisme tiba-tiba naik pesawat ke konvensi Partai Republik tahun 1940. Suasana yang tadinya buntu langsung heboh dengan seruan Landy. Dan dalam sekejap ia dicalonkan jadi presiden tanpa pengalaman politik sama sekali. Lindbergh yang jago banget memanfaatkan media lalu mengalahkan petahana Franco Delano Roosevelt. Setelah dia jadi presiden, ketahuan kalau kampanyenya ada hubungan dengan Hitler. Lindbergh lalu menandatangani perjanjian damai dengan musuh-musuh Amerika dan gelombang kekerasan dan sentimen anti-Yahudi pun melanda seluruh Amerika. Buku ini bilang banyak orang melihat kemiripan antara novel Roth dengan Pilpres Amerika sekitar tahun 2016. Orang luar politik yang enggak disangka-sangka bisa berkuasa dengan bantuan negara asing. Ini memunculkan pertanyaan, kenapa skenario ekstrim kayak di novel itu enggak terjadi di Amerika? Padahal di tahun 1930-an, ekstremis kayak Romo Carlos Coughlin dan Huey Long sangat populer. Romo Carlos Coughlin adalah pastor Katolik anti-Yahudi yang punya program radio nasional yang didengarkan sampai 40 juta orang per minggu. Dia terang-terangan anti-demokrasi, pengen membubarkan partai politik, dan mempertanyakan gunanya pemilu. Koran miliknya, Social Justice, bahkan pro-fasis dan sering membela rezim Nazi. Meskipun begitu, dia sangat populer, bahkan ada yang bilang dia tokoh paling berpengaruh setelah Roosevelt. Lalu ada Huey Long, gubernur dan senator Louisiana yang dijuluki Kingfish. Dia adalah orator berbakat yang sering meremehkan hukum. Long sampai membangun sistem yang mirip negara totaliter di negara bagiannya. Ketika ditanya apakah dia tahu konstitusi, Long menjawab, "Akulah konstitusinya sekarang." Bahkan diktator Italia Mussolini mengingatkan manajer kampanye Roosevelt pada Huey Long. Long juga punya banyak pengikut karena suruhannya untuk redistribusi kekayaan. Dia berencana maju jadi presiden dan Roosevelt menganggapnya ancaman serius. Tapi Long keburu dibunuh pada tahun 1935. Setelah Perang Dunia Kedua, ada juga Senator Joseph McCarthy yang pakai rasa takut terhadap komunis untuk mempromosikan daftar hitam dan sensor. Pada puncaknya, hampir setengah penduduk Amerika mendukungnya. Dan pada tahun 1968, Gubernur Alabama, George Wallace, yang segregatoris keras, mencalonkan diri sebagai presiden. Wallace ini jago mengeksploitasi kemarahan orang Amerika. Pesannya yang mencampurkan rasisme dengan populisme menarik bagi pekerja kulit hitam yang merasa terpinggirkan secara ekonomi. Sekitar 40% orang Amerika setuju dengan pencalonannya. Intinya, Amerika Serikat punya sejarah panjang dengan tokoh-tokoh otoriter ini, dan tokoh-tokoh seperti Coughlin, Long, McCarthy, dan Wallace berhasil mendapatkan dukungan minoritas yang cukup besar, sekitar 30-40%. Jadi, kenapa mereka enggak pernah berhasil jadi presiden? Jawabannya ada pada penjaga gerbang, yaitu partai-partai politik. Awalnya para pendiri Amerika Serikat menciptakan Electoral College sebagai alat penyaring. Mereka khawatir kursi presiden bisa jatuh ke tangan orang yang memanfaatkan ketakutan dan ketidaktahuan. Mereka khawatir kursi presiden bisa jatuh ke tangan orang yang memanfaatkan ketakutan dan ketidaktahuan rakyat. Tapi seiring berjalannya waktu, Electoral College menyerahkan wewenang penjaga gerbang ini kepada partai-partai politik, dan partai-partai inilah yang menjadi pengawal demokrasi Amerika sampai sekarang. Partai-partai punya dua peran, memilih calon yang mewakili pemilih mereka dan menyaring mereka yang berbahaya atau tidak cocok. Tugas ini sering bertentangan. Bagaimana kalau rakyat memilih demagog? Sepanjang sebagian besar sejarahnya, partai-partai lebih mengutamakan penjagaan gerbang daripada keterbukaan. Contohnya ada pada tahun 1920, ketika konvensi Partai Republik di Chicago mengalami kebuntuan,
para pemimpin partai yang disebut All Guards berkumpul di sebuah ruang belakang penuh asap rokok. Setelah berdebat semalaman, mereka memilih Warren G. Harding yang tadinya cuma punya 4% suara sebagai calon presiden. Sistem ini meskipun tidak demokratis, punya keunggulan. Para bos partai ini lebih tertarik memilih calon yang aman dan punya peluang menang, sehingga mereka menghindari ekstremis. Sistem ini efektif. Para anggota partai mengenal calon secara pribadi, jadi mereka bisa menilai karakter, pertimbangan, dan kemampuan calon dalam bekerja di bawah tekanan. Ruangan-ruangan penuh asap rokok ini menjadi mekanisme penyaringan yang menjauhkan para demagog dan ekstremis. Lihat saja kasus Henry Ford. Dia adalah pengusaha terkenal yang pandangan-pandangan anti-Yahudinya bahkan dipuji oleh Adolf Hitler. Tapi Ford juga sangat dicintai di Amerika. Sebuah jajak pendapat majalah populer Collier menunjukkan bahwa Ford mengalahkan 12 pesaing, termasuk Presiden Warren Harding, dalam survei popularitas sebagai calon presiden. Namun, para pemimpin partai tidak sepakat untuk mencalonkannya. Ketika ditanya tentang Ford, para pemimpin Demokrat bilang bahwa Ford tidak akan punya kesempatan karena orang-orang organisasi akan menolaknya di konvensi nasional. Dan memang benar, Ford sendiri mengatakan dia akan maju jika penjaga gerbang yang menghalanginya hilang. Hal yang sama juga berlaku untuk Huey Long. Meskipun punya ambisi besar dan popularitas, dia tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan dukungan Partai Demokrat. Sedangkan Josh Wallace, meskipun mendapat dukungan dari 40% orang Amerika, tidak bisa mengamankan dukungan partainya. Jadi kenapa hal itu bisa terjadi? Karena penjaga gerbang berfungsi. Namun titik baliknya adalah tahun 1968, saat Amerika terguncang oleh Perang Vietnam dan pembunuhan Martin Luther King Jr. dan Robert Kennedy. Peristiwa-peristiwa ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem. Konvensi Demokrat di Chicago pada tahun 1968 kacau balau, diwarnai kerusuhan antara polisi dan demonstran. Akibatnya, Partai Demokrat membentuk komisi untuk mereformasi sistem pencalonan. Reformasi ini, yang muncul sebelum pemilu 1972, menghasilkan sistem pemilihan pendahuluan yang mengikat. Sejak tahun 1972, delegasi dari setiap negara bagian diwajibkan mendukung calon yang menang di pemilihan pendahuluan. Dengan kata lain, partai-partai melepaskan kendali mereka dan menyerahkan keputusan kepada pemilih. Reformasi ini yang disebut oleh Josh McGovern sebagai perubahan terbesar sejak adanya sistem partai, membuat jalur pencalonan tidak lagi harus melewati orang-orang dalam partai. Para penjaga gerbang partai kini dikalahkan. Tapi reformasi ini juga punya risiko. Beberapa ahli khawatir bahwa menyerahkan pencalonan ke tangan publik bisa menghilangkan fungsi penyaringan partai. Hal ini bisa mengarahkan kemunculan calon ekstremis dan demagog yang tidak terikat kesetiaan pada partai. Ringkasnya, buku ini ingin menunjukkan bahwa demokrasi di Amerika punya sejarah panjang dengan tokoh-tokoh demagog yang populer. Tapi mereka tidak pernah berhasil berkuasa karena ada penjaga gerbang yang efektif, yaitu partai-partai politik. Namun, sistem penjaga gerbang ini yang dulunya efektif, kemudian hilang seiring reformasi yang membuat proses pencalonan jadi lebih terbuka dan demokratis. Dan inilah ketegangan yang masih ada sampai sekarang antara keterbukaan dan penyaringan.